Seorang pria di Bekasi ditemukan tewas bersimbah darah di jalanan. Pria tersebut menjadi korban penganiayaan 2 orang pada Rabu dini hari. Rekaman kamera pemantau di perumahan Mangunjaya 1, Tambun Selatan, Bekasi menampilkan penganiayaan seorang pria yang dilakukan 2 orang berboncengan motor. Tak lama kemudian datang rekan dari kedua pelaku yang terpantau melerai aksi keduanya. Unit Reskrim Polres Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari pemeriksaan polisi terungkap ketiga pelaku tersinggung dengan teriakan dan ucapan kasar korban. Para pelaku juga mencoba menabrak korban dengan motor namun meleset. Pelaku kemudian mengejar dan mengeroyok korban di depan kantor sekretariat RW hingga tewas. Saya membenarkan bahwa benar terjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada jam 1 dini hari. Korban hanya 1 dan pelaku diperkirakan 3 orang. 3 orang pelaku ya, Dan ya? Yang diperkirakan 3 orang. Ini tawuran atau apa sih, Dan? Oh bukan. Nah, dari depan lari masuk ke dalam. Terjadilah pukulan di bawah tiang lampu depan kantor RW. Itu 2 kelompok atau perorangan? Yang korban 1 orang, yang meroyok 3 orang. Oh, 1 lawan 3. Iya. Kosong ya, Pak? Nah, itu nggak kelihatan, aku juga nggak paham itu, karena aku juga melihat dari CCTV. Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun kini memburu ketiga pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasangan tidak sah dirazia petugas Satpol PP Kota Padang di sejumlah lokasi. Salah satu pengelola tempat wisata sempat terlibat keributan dengan petugas saat hendak dirazia. Sejumlah petugas Satpol PP berpakaian preman merazia salah satu penginapan di kawasan wisata Pantai Pasir Jambak, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, penginapan sering dijadikan sebagai tempat mesum. Di tempat ini, petugas menangkap 3 pasangan tidak sah di dalam kamar. Di lokasi yang sama, petugas merazia pondok yang berada di pinggir pantai yang diduga dijadikan sebagai tempat mesum oleh pasangan muda-mudi. Kehadiran petugas menuai protes dari pengelola tempat wisata itu. Lalu sudah sering masyarakat mengadu kepada kita banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak senonoh di kawasan Pasir Jambak. Dan setelah kami kirimkan informan ke sana, memang betul ada pondok-pondok yang memang difasilitasi untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kemudian adanya hotel melati di kawasan sana yang melegalkan pasangan yang tidak suami istri untuk menginap. Kedepannya, pemerintah Kota Padang terus menggiatkan razia serupa sebagai upaya menjaga ketertiban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kasus pemerasan yang dilakukan 2 orang anggota Ormas terhadap pekerja pemasangan jaringan internet di Cengkareng, Jakarta Barat ini viral di media sosial. Kedua pelaku yang meminta uang pengamanan sebesar Rp1.500.000 akhirnya diringkus polisi. Unit Reskrim Polsek Cengkareng memburu 2 orang anggota Ormas yang melakukan pemerasan di Jalan Bojong Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua pelaku diamankan polisi di 2 lokasi berbeda di wilayah Rawabuaya. Kepada polisi, pelaku berdalih saat kejadian tidak mengancam para korban yang merupakan teknisi instalasi kabel optik. Meski begitu, kedua pelaku tetap dibawa ke Polsek Cengkareng untuk diperiksa. Kasus pemerasan yang dilakukan oleh 2 orang anggota Ormas ini terjadi pada tanggal 21 Juli lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka meminta uang pengamanan sebesar Rp1.500.000. Mengamankan yang diduga 2 pelaku terkait video viral yang ada di media terkait masalah pemerasan yang dilakukan oleh Ormas. Di mana kita amankan dua pelaku yang diduga pelaku pemerasan di wilayah Rawabuaya. Hingga kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cengkareng. Jika terbukti bersalah, para pelaku dapat dijerat pasal 366 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang warga di kota Mobagu, Sulawesi Utara diserang orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor. 8 korban mengalami luka di kepala hingga tangan. Delapan orang warga terdiri dari pria dan wanita serta anak di kota Mobuga, Sulawesi Utara diserang orang tak dikenal menggunakan sepeda motor di pinggir jalan. Korban alami luka sabetan senjata tajam di sejumlah bagian tubuh. Kedelapan korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Mobuga, 1 diantaranya terluka parah. Pelaku penyerangan yang ditangkap dan diamuk warga dalam pengamanan polisi dan mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara tercatat 8 orang dan pelaku juga sementara dalam penanganan medis. Namun untuk lain-lainnya terkait dengan motif apa kami masih dalam penanganan medis dari korban karena belum bisa tersangka karena kami belum bisa mencari. Penyerangan terhadap warga terjadi di jalanan kota Mobuga pada Rabu sore pukul 16.30 waktu setempat. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dengan membabi buta menyerang warga menggunakan senjata tajam. Kebanyakan korban alami luka di lengan dan di kepala. Seluruh korban kini masih menjalani pengobatan di RSUD Kota Mobuga, Sulawesi Utara. Dari Kota Mobuga, Sulawesi Utara, Ristan Labenjang, iNews melaporkan. Pemirsa, putra ulama Buya Arazi Hashim yang baru berusia 3 tahun meninggal karena tertembak senjata api di Tuban, Jawa Timur. Diduga korban bersama kakaknya memainkan senjata api milik anggota polisi. Kabar duka datang dari ulama Buya Arazi Hashim. Putra keduanya yang baru berusia 3 tahun, Husaim Shah Wali Arazi, meninggal tertembak senjata api milik polisi anggota Patwal yang mengawalnya. Insiden terjadi saat Buya Arazi dan keluarganya sedang berada di rumah mertuanya di Desa Palang, Kabupaten Tuban. Korban bersama kakaknya yang baru berusia 5 tahun diduga memainkan senjata api milik anggota Patwal berinisial M yang sedang sholat zuhur. Sebelumnya senjata tersebut telah diletakkan di tempat aman dan sudah dikunci. Korban mengalami luka parah di dagu, sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun korban akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Hari ini telah terjadi kelalaian sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang anak laki-laki kecil, putra salah satu ulama ya, yang terjadi di Kecamatan Palang. Ini murni karena ya kecelakaan, tidak ada unsur kesengajaan yang terjadi di wilayah Palang. Kemudian kecelakaan itu terindikasi adanya letusan senjata. Jenazah almarhum langsung dimakamkan di lokasi pemakaman umum Desa Palang yang berjarak sekitar 1 km dari rumah keluarga mertua Buya Arazi. Proses pemakaman diiringi ratusan kerabat dan warga sekitar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang ayah tega memperkosa anak tirinya di Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Pemerkosaan dilakukan dengan disertai ancaman akan membunuh korban dan ibu korban. Satreskrim Polres Jepara menangkap J karena kasus dugaan pemerkosaan. Korban merupakan anak tiri pelaku yang masih di bawah umur. Ironisnya, korban sudah diasuh pelaku sejak usia 2 tahun. Pelaku memerkosa korban sebanyak 4 kali dari tahun 2018. Perbuatan bejat pelaku akhirnya dilaporkan korban pada 15 Juni 2022 lalu. Setelah ayah tirinya gagal melakukan pemerkosaan untuk kelima kalinya. Selanjutnya J menghampiri anak korban di dalam kamarnya dan memaksa untuk melakukan hubungan suami istri, di mana J mengancam anak korban dengan bahasa akan membunuh anak korban atau membunuh ibu korban.
Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban saat pemerkosaan berlangsung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika dengan modus menyembunyikan di sela-sela kayu jembatan dan kayu atap rumah. Sabu yang ditemukan berjumlah 9 bungkus, ini disimpan dalam sebuah dompet coklat dan kotak rokok. Motor apa nih? Skupi. Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Kalimantan Utara berhasil membongkar simpanan bandar narkoba berupa sabu di atap rumahnya. Rumah bandar sabu berinisial SY, usia 25 tahun di Jalan Jembatan Bongkok, RT 21 Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Selain disimpan di atap rumahnya, SY juga menyimpan di sela-sela kayu jembatan. Polisi berhasil sita 9 sabu plastik klip seberat 2,76 gram yang disimpan di dalam sebuah dompet dan kotak rokok. Selanjutnya, barang bukti yang diperoleh lainnya berupa uang dalam amplop Rp450.000 serta timbangan digital. Dapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jembatan Bongkok, tepatnya di RT 21, sering terjadi transaksi narkotika dan kita mencurigai seseorang dengan tinggi badan sekitar 175 cm. Kemudian pada malam hari kita lakukan penggerbekan dan pada saat kita melakukan penggerbekan kebetulan tersangka pada itu sedang mau keluar rumah. Jadi ketemu dengan kita di depan rumahnya, kita amankan. SY memperoleh sabu dari seorang DPO berinisial MD. SY akan dikenakan Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun kurungan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Eksekusi bangunan toko ponsel di Parepare, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.